的身份宣布，解散军，有3大铁律不可违背，强者起义。是刘峰那边有什么情况吗？饿肚子了。哈，你详细说说吧。大人，这可怎么办？如果他有私心呢？不能一点都不顾及圣庙，是为了让他带领远东。你不是要回圣庙一趟吗？光明王，我这……谢谢。我们是哪里来的？好凶的婆娘！老朽也是略有。毫无线索，他的刀应该落到魔族的手上才对。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Fable River season kedua. Kita sudah membahas season pertamanya pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kita akan sediakan link season pertama di playlist. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja membahas season kedua dari series ini pada episode ke-11-nya. Saat ini, Xiu bersama semua orang tengah melakukan upacara untuk memberikan penghormatan yang layak untuk Weila. Pasalnya, hanya inilah yang dapat mereka berikan kepadanya. Tidak hanya itu saja, namun Xiu juga mengangkat peti mati Weila. Bulan menganggap itu tidaklah pantas untuk statusnya sebagai raja. Xiu tidaklah mempedulikan hal tersebut karena ini dia lakukan demi prajuritnya. Apa yang Xiu lakukan benar-benar mengejutkan semua orang. Bagi Xiu, Weila adalah sosok yang sangat berani. Dia bersama dan pasukan kecilnya telah berhadapan dengan ribuan musuh. Weila berhasil mempertahankan garis pertama di Kisola selama 10 jam. Ia telah menunjukkan betapa kerasnya sebuah perjuangan dan pengorbanan. Kini Weila telah kembali ke pelukan Dewa Audi. Jadi Xiu mengajak mereka semua untuk mengantar perjalanan terakhirnya. Bagi mereka, roh pahlawan tidak akan pernah padam dan akan kembali. Padanya, Xiu pun mulai membakar jasad Weila. Dan hari ini mereka juga berduka bagi para pasukan yang gugur bersama Weila. Namun besok mereka harus terus berjuang. Xiu bertanya mengenai alasan mereka bertahan, apakah untuk melindungi harta benda dari klan iblis atau tidak ingin melihat keturunan mereka dibantai oleh klan iblis. Apa yang Xiu katakan seketika saja membuat semua prajurit bersemangat. Terlebih lagi bagi Xiu, mereka bukanlah lagi prajurit yang bisa dianggap remeh. Hari ini Xiu akan menjadikan prajurit sukarela Timur Jauh yang baru karena mereka adalah harapan bagi 23 provinsi di Timur Jauh. Dalam pasukannya ada 3 aturan yang tidak boleh dilanggar. Siapapun yang membunuh akan dihukum mati. Siapapun yang melukai orang lain akan dicambuk. Siapa yang mencuri dan merampok akan diganjar hukuman. Semua prajurit setuju dan apa yang dia katakan. Dan sebagai Raja Guangming, dia akan membubarkan komite urusan militer. Pasalnya dialah yang akan menjadi satu-satunya panglima tertinggi. Jadi semua keputusan ada padanya. Hal tersebut membuat ketiga pemimpin klan tidak akan bisa menolak perintah dari Raja Guangming. Terlebih lagi, seluruh pasukan mereka kini mendukungnya. 的身份宣布，解散军，有3大铁律不可违背，强者起义。Setelah semua itu, Xiu pun beristirahat, di mana gurunya tahu betul kalau Xiu tengah banyak pikiran. Padahal dia sudah membubarkan komite militer dan menjadi komandan tertinggi. Xiu membenarkan hal tersebut, tapi Denny agak kesal karena setiap harinya terdapat banyak masalah yang harus dirinya selesaikan. Lo Zhou bahkan bertanya tentang warna celana dalam apa yang harus dia pakai setiap Senin. Keluh kesah yang Xiu ceritakan membuat gurunya pusing sendiri dan tidak ingin mendengarkannya. Zhou Jingming memberitahu Xiu untuk tidak terlalu kasar terhadap para warga Timur Jauh. Sesaat kemudian dia pun merasa ada yang aneh pada tubuhnya. Jadi Zhou Jingming pun memilih untuk kembali melakukan perjalanan. Mengetahui hal itu membuat Xiu sedih karena sangatlah sulit baginya menemukan keberadaan gurunya. Bahkan jika dia membutuhkan bantuan sekalipun, semua itu tergantung lagi pada takdir.
Sepertinya menjadi muridnya itu sangatlah sulit. Zhou Xiangming menyarankan Xiu untuk meninggalkan pesan di dalam gua jika dia ingin menemuinya. Xiu paham, hanya saja ia tidak tahu kapan pesannya akan dibaca oleh gurunya. Ketika dirinya hendak tidur, gurunya pun pergi meninggalkan Xiu, yang mana lagi dan lagi gurunya itu meninggalkan 2 buah telur untuk makanan muridnya. Pada akhir tahun 781 kalender kekaisaran, Dilin telah menerima sebuah pesan, yang mana dia merasa adiknya itu akan dalam masalah besar. Benar saja pesan ini sudah sampai kepada Xiu, di mana baginya Mingyu telah memberikannya sebuah hadiah besar. Karena dokumen itu jugalah Mingyu datang secara khusus kemari. Xiu mencoba untuk tidak mendengarkan hal itu, namun Bai memaksanya, yang akhirnya Xiu pun mau mendengarkan kalau keluarga telah mengeluarkan undang-undang baru yang melarang perdagangan dan peredaran bahan-bahan obat yang mereka butuhkan, juga termasuk seperti senjata, kuda perang, dan yang lainnya juga masuk dalam undang-undang tersebut. Untung saja senjata dan semacamnya masihlah mereka butuhkan, tapi cadangan pangan di kota sudah menipis. Padahal masih ada 3 bulan lagi hingga masa panen pada tahun ini selesai. Dengan kata lain, mereka itu akan kelaparan. Xiu bingung mengapa undang-undang ini baru dikeluarkan, padahal perang di wilayah timur sudahlah selesai. Kemungkinan ini berasal di tempat Liu Feng. Mingyu pun kurang tahu akan hal itu, tapi yang pasti Stelling sudah dikirim untuk berjaga di kota Milton. Jika keluarga Liu Feng benar-benar berperang besar, maka klan iblis akan memfokuskan serangan mereka pada timur jauh. Maka karena itulah Xiu pun memutuskan pergi ke kota atas. 买卖我们急需的药品，是刘峰那边有什么情况吗？饿肚子了。好，你详细说说吧。大人，这可怎么办？ Kita lalu berpindah ke kota Milton, di mana Stelling sudah sampai di sana. Dalam perjalanan tersebut, dia pun berpapasan dengan seorang wanita yang sempat mengejutkannya. Hanya saja dia mencoba untuk tidak terlalu mempedulikan hal tersebut dan kembali melakukan perjalanan. Di sisi Xiu, Bai bersama yang lainnya mencoba mencegah kepergian tuan mereka. Pasalnya ini terlalu berisiko, karena bagaimanapun mereka masihlah menjadi buronan keluarga, dan Xiu adalah orang yang paling dicari saat ini. Xiu meminta para bawahannya untuk memberikan doa-doa yang baik saja dan jangan mengutuknya. Xiu memberikan Bai potongan wortel yang dia gunakan sebagai cap sampel. Mingyu berencana untuk pergi bersamanya, namun Xiu melarangnya, karena dia itu harus kembali mengawasi desa Bulu, karena itulah pondasi pasukan Xiu mereka. Sedangkan Bai diminta untuk tetap di sini agar bisa menjaga kota Kerni. Lao Zi mencoba menanyakan tugasnya, namun kedua rekannya meminta ia untuk diam saja, karena Lao Zi itu lebih banyak mengacau daripada membantu. Bagi Xiu, Lao Zi masihlah dapat diandalkan. Berhubung Guali tidak ada di sini, jadi Lao Zi akan menyamar menjadinya. Berarti dia yang pergi ke kota atas haruslah dirahasiakan. Melihat Lao Zi yang lesu, Xiu mencoba menghiburnya. Pasalnya dia itu memiliki banyak keunggulan. Namun Xiu tidak dapat mengarang hal tersebut karena Lao Zi memang tidaklah memiliki banyak keunggulan. Sebelum pergi, Xiu berharap rekannya bisa menjaga diri mereka dengan baik. Di sisi lain, Menluo mengungkapkan perasaan kesalnya karena harus menuruti perintah manusia. Jadi dia mengajak mereka untuk melakukan kudeta. Tapi Lao Zhou mengingatkan Raja Guangming adalah sosok yang dipilih oleh kuil suci. Bulan mengingatkan mereka kalau Raja Guangming telah membawa mereka sampai sejauh ini. Hanya saja Soxi mulai berpikir kalau Raja Guangming sepertinya memiliki kepentingan lain, karena tidaklah mungkin dia membantu warga timur jauh begitu saja. Berhubung dia sudah menjadi penguasa tertinggi, mungkin bisa saja mereka ini tengah dalam masalah. Jika hal itu terjadi, maka mereka dapat menghiraukan perintah dari kuil suci. Menluo setuju dan apa yang dia katakan. Lao Zhou berencana untuk membuat petisi agar bisa melakukan hal itu, agar bisa mengirimkannya kepada Budan. Berhubung Bulanin kembali ke kuil suci, jadi mereka meminta untuk menitipkan surat ini kepadanya. 如果他有私心呢？不能一点都不顾及圣庙，是为了让他带领远东。你不是要回圣庙一趟吗？光明王，我建议。 3 hari kemudian, Budan telah membaca surat petisi yang ditulis oleh ketiga pemimpin klan. Sepanjang perjalanan, Bulan tidaklah pernah membaca surat tersebut, jadi dia tidaklah tahu apa isinya.
Alhasil Budan pun memberitahunya kalau Raja Guangming telah mengucilkan para ketua suku Timur Jauh dan tidak pernah sekalipun menghormati kuil suci. Budan tentu tidaklah percaya kepada ketiga pemimpin klan. Ia meminta Bulan untuk pulang dan beristirahat dulu. Bulan paham dan dia pun pamit pergi dari hadapannya. Budan sendiri penasaran akan sejauh mana Raja Guangming membawa Timur Jauh mereka. Sino berpindah ke biro kemiliteran di mana Changxin telah mengadakan rapat dengan para pemimpinnya, di mana perayaan upacara Hari Nasional tidaklah dapat mereka tunda. Di timur ada klan iblis, sedangkan di barat ada pasukan Luo Fang yang bersiap melakukan penyerangan. Bisa saja seseorang memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa menimbulkan masalah yang memungkinkan keluarga mereka kehilangan jati dirinya. Tugas pengembangan kali ini akan ditangani bersama oleh kantor Panglima dan Biro Pengawasan. Tapi bagi Dilin, menyatukan dua komandan dalam satu tugas akan membuat banyak perintah yang harus didengar. Jadi Dilin menyarankan selama Biro Kemiliteran mau mendengarkan arahan Biro Pengawasan, maka itu mungkin bisa terjadi. Tapi tentu saja Biro Kemiliteran tidak mau mendengarkan hal tersebut. Lo Mingyu semakin kesal karena Dilin menganggap mereka tidak begitu berguna. Jadi Luo meminta kepada Changxin agar tugas ini diserahkan saja kepada kantor Panglima sendiri. Tapi Dilin juga memberikan saran yang sulit ditolak oleh Changxin, karena Biro Pengawasan sudah memiliki pengalaman menjalankan tugas ini. Lo Mingyu tidaklah menyerah, bahkan dia rela dihukum militer jika membuat kesalahan. Sepertinya inilah yang Dilin inginkan. 难免沟通不便，可里面牵扯甚多。此国庆大典的安保工作，什么事离了你们监察厅就不行了。 Setelah pertemuan itu selesai, Bon Dilin penasaran mengapa setelah Panglima Utama diberikan tugas penting itu, Dilin masih senyum. Pasalnya Dilin menganggap tugas pengamanan upacara Hari Nasional tidaklah terlalu penting karena hanya akan mendapatkan pujian kata dari Direktur Jenderal. Tidak akan ada yang memberikan hadiah ataupun kenaikan pangkat. Tapi berbeda jika membuat kesalahan. Mendengar hal itu tentu saja membuat bawahannya paham. Mereka akan melakukan pengamatan pada kantor Long Minghai. Dilin menyalahkan Long Minghai karena terus menekan dirinya, jadi inilah balasan yang harus dirinya berikan. Selain itu, Long Minghai sendiri yang dengan egoisnya mau mengambil pekerjaan besar itu. Di hutan pinggiran kota terlihat saat ini Xiu yang tertinggal oleh kudanya. Sayang sekali persediaannya itu berada di kudanya. Sesaat kemudian Xiu pun mendengar sebuah pengejaran yang mana ada seorang gadis yang tengah dikejar oleh beberapa pria. Yang mana ia adalah Liu Fengshuang dari keluarga Liu Feng. Yang melakukan pengejaran adalah He Hua. Kelompok ini saatlah berani berbuat macam-macam kepada keluarga Liu Feng. Namun He Hua tidaklah mempermasalahkan hal itu karena tidak ada saksi yang bisa menuduh dirinya. Penyerangan langsung saja dilakukan untuk dapat menghabisi Shuang. Berhadapan dengan musuh sebanyak ini bukanlah perkara yang mudah untuk Shuang. Memang benar kalau dia itu dapat mengalahkan beberapa lawan sekaligus. Tapi jika terus seperti ini, maka pertarungan tersebut akan menjadi berbahaya untuk dirinya sendiri. Kita pun terus diperlihatkan dengan kemampuan hebat yang Shuang miliki. Sampai pada puncaknya dia harus terkena serangan yang membuat ia terpental. Untung saja sebelum semua itu terjadi, sebuah bantuan pun datang. Di mana ini tentu tidak bukan adalah Xiu. Dengan kekuatan yang dia miliki, berhadapan dengan pasukan ini sangatlah mudah. Bahkan Xiu sekali lagi memberikan penyerangan yang membuat Shuang begitu terpesona oleh kehebatannya. Berhubung lawannya masih banyak, jadi Xiu memilih untuk membawa Shuang pergi. Karena bertarung sambil melindungi orang bukanlah perkara yang mudah. Pasukan He Wu tentu saja tidak akan membiarkan hal itu terjadi dan segera melakukan pengejaran. Hanya saja mereka itu telah melakukan pengejaran yang salah. Pasalnya Xiu menggunakan jubah Huang untuk mengecoh para pasukan itu. Xiu akan menganggap jubah ini sebagai tanda terima kasih dari gadis tersebut. Nah, di sini Shuang memilih untuk mengikuti Xiu. Yang mana ketika Xiu tengah beristirahat di sebuah tempat, sesaat kemudian Shuang datang yang mana ia langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Shuang meminta maaf karena harus mematikan api di sana. Pasalnya cahaya akan menarik perhatian musuh. Tapi Xiu tahu itu semua hanyalah alasan saja. Padahal Shuang ingin menguji dirinya. Xiu pun mempersilakannya untuk masuk ke dalam, di mana dia juga menjelaskan kalau dirinya sering tinggal di sini.
Namun ia sudah cukup lama tidak kemari. Suang melihat sebuah poster dan menduga kalau dia bernama Zhang Hasan. Xiu membenarkan hal tersebut karena ia mencoba untuk menipunya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Suang. Tapi Xiu sudah tahu kalau gadis ini bukanlah berasal dari keluarga pedagang biasa. Suang juga sudah tahu kalau Xiu mencoba untuk menipu dirinya. Dengan begini, mereka berdua pun sudah impas. Setelah Xiu memberikan sup, terlihat Suang yang terus menatap ke arahnya. Xiu tidaklah terlalu memikirkan hal tersebut dan meminta Suang untuk menjaga api selama dirinya tidur, karena mereka berdua akan saling bergantian. 是啊，谢谢。 Hanya saja kondisi Suang tidaklah baik-baik saja. Ia bahkan bermimpi melihat Liu Fengqisan yang adalah kepala keluarga Liu Feng, yang mana dia pergi meninggalkan dirinya. Ia tentu tidak bukan adalah ayah dari Suang. Xiu yang mencoba untuk membantunya justru mendapatkan pelukan hangat darinya, yang tentu saja mengejutkan Xiu. Ia pun berpura-pura menjadi ayah Suang dan memintanya untuk minum obat. Pasalnya dia sendiri yang memetik obat ini di tengah salju yang lebat. Xiu tidak menduga akan sulit baginya untuk melayani gadis cantik itu. Tidak lama kemudian pagi pun telah tiba, yang mana Suang akhirnya sadarkan diri juga. Ia juga langsung meminum obat pemberian Xiu. Lalu dia kembali berterima kasih kepadanya. Namun Xiu menjelaskan kalau semua ini tidaklah gratis, yang mana dia harus membayar semuanya. Bagi Suang, Xiu bukanlah orang yang kekurangan uang. Bahkan batu permata yang ia bawa sudah mampu membeli sebuah kota. Berhubung dia tahu banyak hal tentang permata, jadi Xiu memintanya untuk memilih hadiah yang cocok untuk dia berikan kepada seorang gadis. Dengan malu-malu, Xiu mengatakan ini untuk kekasihnya. Mendengar hal itu, Suang pun segera memilih batu yang cocok, di mana itu adalah batu intan, yang melambangkan cinta abadi. Bagi Xiu namanya agak jelek, tapi memiliki makna yang mendalam. Jadi dia memilih batu kristal itu saja. Sesaat kemudian mereka dikejutkan dengan suara bising di luar, yang mana kemungkinan ada beberapa pasukan yang telah datang kemari. Selain itu, mereka juga penasaran dengan penemuan mayat yang berada di luar. Xiu yang tidak ingin hal buruk terjadi bersiap melakukan penyerangan. Tapi Suang segera menghentikannya, pasalnya orang-orang itu adalah rekannya yang tengah melakukan pencarian kepadanya. Hal itu pun membuat para bawahannya senang karena keberadaan Suang akhirnya sudah mereka ketahui. Suang berterima kasih kepada Xiu karena sudah beberapa kali menyelamatkan dirinya. Bagi Xiu dia harus lebih berhati-hati lagi, karena dikejar para bandit bukanlah hal yang biasa. Sebelum pergi, Suang berpamitan kepadanya. Bahkan jika dia ingin kembali bertemu dengannya, maka dia itu bisa pergi ke kedai kopi, sungai, dan perbukitan. Pada akhirnya mereka berdua pun berpisah juga. Xiu juga tengah bersiap untuk kembali melakukan perjalanan. Dan untung saja Suang meninggalkan satu kuda untuknya. Di sini Xiu agak panik, pasalnya pedang kecilnya telah dibawa pergi oleh Suang, yang mana ia tidaklah jadi untung. 拜别三哥，救命大恩。也不是什么好心理。亏了。 Sino berpindah ke kota atas, di mana hari ini ada Hari Nasional Keluarga Juchuan. Semua orang yang hendak memasuki kota harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Di antara kerumunan orang-orang ini terlihat kalau Suang bersama rombongannya juga masuk ke dalam kota, di mana mereka juga tengah melakukan pemeriksaan. Setelah tidak menemukan apa-apa, pasukan penjaga pun mempersilahkan mereka untuk masuk. Tapi di dalam sana mereka harus kembali melakukan pemeriksaan lagi. Di sini mereka mendengar kalau di hari nasional ini jam malam dibatalkan selama 3 hari. Melihat jalan yang begitu tenang membuat mereka berpikir kalau keluarga Juchuan tidak ingin berperang menghadapi mereka. Tapi Sterling itu sudah diutus ke tepi barat yang menandakan keluarga Juchuan memang berniat untuk berperang dengan keluarga Liu Feng. Lebih lagi mereka telah kehilangan timur jauh, yang membuat jutaan prajurit Juchuan ditarik kembali. Maka karena itulah mereka harus bertindak demi mencegah hal yang tidak terduga. Pamannya menenangkan Suang karena rekan-rekan mereka sudah lebih dahulu di sini. Jadi lebih baik Suang tidak mengeluarkan senjatanya. Suang memberitahu kalau ini adalah senjata dari orang yang dirinya kenal. Jadi akan dirinya kembalikan setelah bertemu kembali. Ia pun memutuskan untuk berpisah dulu, pasalnya dia harus menghafal jalan di sana.
Pada malam harinya di alun-alun, pesta kembang api telah dimulai. Dengan tidak adanya jam malam, membuat para warga bisa menikmati acara itu dengan lebih nyaman. Bahkan keramaian ini pun membuat Sterling dan Dilin merasa begitu senang, karena sudah cukup lama kota atas tidak bersenang-senang. Hanya saja mereka agak sedih karena Xiu tidak ada di sisi mereka. Dilin pun menenangkannya, pasalnya ia yakin kalau Xiu juga tengah bersenang-senang, pasalnya dia sudah mengambil alih Kerni. Namun perhatian mereka tertuju pada pisau yang dibawa oleh gadis itu. Jadi dia pun mencoba untuk menghentikan mereka. Namun Suang bersama yang lainnya bisa pergi dengan cepat. Dilin dan Sterling tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Pengejaran pun langsung saja mereka lakukan. Tidaklah butuh waktu lama bagi Dilin untuk bisa menangkap mereka. Ia pun segera menghentikan kelompok Suang. Kini kondisi mereka sudah terkepung, pasalnya Sterling juga berada di belakang. Tujuan mereka hanya bertanya tentang pisau yang dibawa oleh gadis itu dia dapatkan dari mana. Suang mencoba untuk berbasa-basi dan langsung saja melakukan penyerangan kepada mereka. Sayang sekali itu adalah keputusan yang salah besar. Pasalnya yang mereka hadapi adalah dua komandan tertinggi dari keluarga Jichuan. Jadi dalam pertarungan itu terlihat dengan sangat jelas kalau Sterling dan Dilin mampu mendominasi jalannya pertarungan. Bahkan Suang dibikin terpental. Sedangkan Dilin sendiri berhasil menghabisi dua penjaga Suang. Sejak awal seharusnya mereka tidak boleh musungkan pedang kepadanya, karena hal itu hanya akan berakibat fatal untuk mereka sendiri. Sterling meminta untuk membiarkan beberapa orang hidup. Hanya saja pertarungan itu sempat terganggu karena adanya bantuan yang datang. Tetua ini meminta agar bisa membawa Suang pergi, karena seluruh masalah di sini adalah urusan mereka. Dengan banyaknya pasukan yang kemari telah membuat pergerakan Dilin dan Sterling dibatasi. Karena sudah seperti ini, maka mereka tidak akan menahan diri lagi. Dalam sekejap, Dilin mampu menghabisi orang-orang itu dan langsung saja melakukan penyerang balik kepada Paman Suang. Dalam pertarungan tersebut terlihat dengan jelas kalau tetua ini masihlah mampu mengimbangi Dilin. Sedangkan Sterling menggunakan batang kayu untuk bisa mengalahkan lawan-lawannya. Karena bagaimanapun dia tidak ingin menghabisi mereka. Dengan begini, dia pun telah berhasil dipojokkan oleh Dilin dan Sterling. Ia tidak akan bisa melakukan apapun. Berdasarkan apa yang dirinya lihat, tetua ini pun mulai menyadari kalau di hadapannya pasti adalah Dilin dan juga Sterling. Dua sosok kuat yang dimiliki oleh keluarga Jichuan. Dilin memintanya untuk tidak mengulur waktu, karena ada banyak hal yang harus dirinya tanyakan. Pria ini hanya tertawa saja, pasalnya ia juga telah mendengar mengenai metode dari Dilin, yang mana tidak akan ada orang yang bisa menahan penyiksaan dari Biro Pengawasan. Maka karena itulah dia memilih untuk menghabisi dirinya sendiri, supaya mereka berdua tidak mendapatkan informasi apapun dari dirinya. Hal yang sama juga dilakukan oleh para bawahannya. Dilin penasaran mengapa pisau Xiu bisa berakhir pada gadis itu. Selain itu, dia hanya membawa sebagian dari pisaunya. Jadi berdasarkan apa yang Dilin lihat, kemungkinan besar adik mereka diam-diam ingin kembali ke kota atas. Mengetahui hal itu tentu saja mengejutkan Sterling. Lao Xiu也是略有毫无线索。他的刀应该落到魔族的手上才对。Xin berpindah kepada Xiu di mana dirinya telah tiba di kota atas. Namun dalam perjalanannya tersebut, dia pun melihat poster buronannya yang mana ia sungguh tidak menduga dan apa yang keluarganya lakukan. Bahkan para warga di sana menganggap Xiu sebagai aib yang tidak boleh terulang kembali. Mendengar hal itu membuat Xiu sedih dan dia memutuskan untuk pergi ke rumah Sterling. Hanya saja Sterling sedang tidak ada. Jadi bawahannya pun memintanya untuk pergi saja, karena bagaimanapun sudah banyak orang kemari dengan tujuan yang sama. Ini semua terjadi karena tuannya yang terlalu baik. Xiu pun memutuskan untuk pergi lagi, di mana kali ini dirinya tidaklah jauh berada dari kediaman Dilin. Namun ada banyak penjaga yang melindungi kediaman itu, jadi tidaklah mungkin Xiu kemari. Selain itu dirinya dicegat oleh para penjaga, pasalnya ini bukanlah jalan yang boleh dilewati oleh sembarangan orang. Dengan seperti ini, maka hanya ada satu jalan yang bisa Xiu lakukan. Sedangkan di sisi lain, Suang diberitahu kalau Biro Pengawasan telah melakukan blokade jalan, yang membuat mereka sulit untuk keluar.
Bahkan beberapa bawahannya telah berhasil dikalahkan. Suang mulai menyalahkan dirinya sendiri dan penasaran mengenai siapa orang-orang yang sebelumnya melakukan penyerangan kepada mereka. Mengetahui itu adalah Dilin dan Stelling tentu saja mengejutkan mereka semua. Tapi meskipun begitu, Suang tetap akan menjalankan rencana awal mereka. Pasalnya, semua anggota elit telah datang berkumpul dan atas nama keluarga Liu Feng, Suang memberikan perintah untuk melakukan penyanderaan politik. Jika semua ini tidak berhasil, maka mereka harus menghabisi siapapun yang mencegah. Sim berpindah ke kediaman Jisuan, di mana Xiu ternyata ada di sana. Ia tengah mencoba untuk bertemu dengan Ning. Akan tetapi dia itu masihlah sangat ragu apa yang harus dirinya lakukan. Sampai akhirnya dia pun mendengar kalau ada beberapa orang yang diam-diam hendak masuk ke sana. 是子川家的监察厅长帝林，14件精英已经全部进城。刘峰家的血。Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.